Please. Stuart Campbell. With reasonable grounds to believe, Stuart, you know where she is, don't you? Ah, Where is she? the lady said to me not to say nothing, right? Right. Can your conscience allow you to do that? You know where she is. I'll keep the line in the middle. What's her name? Daniel. Danielle. Right, move gradually to your left as it's opening up. You're not going to talk to her, Stuart? No, say. Di daerah gue ada nih seorang wanita yang kisarannya umurnya ya sekitar 7 atau 8 tahun di bawah umur gue. Dan tiba-tiba menghilang tuh, entah kemana. Dia menghilang di kisaran 6 sampai 7 bulan dan tiba-tiba dia diketemukan tapi dalam keadaan perut yang buncit. Dan di kisah nyata mengerikan malam hari ini, kisahnya agak sama persis dengan yang gue ceritakan barusan. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel, dan setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk malam hari ini. Pada tanggal 18 Juni 2001 di Inggris ada seorang wanita bernama Danielle Sarah Jones, lahir pada tanggal 16 Juni 1985 di London Timur dari orang tuanya Linda dan Tony Jones. Dia dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja yang erat. Danielle menikmati masa kecil yang tampaknya biasa di kota East Tilbury. Dia digambarkan sebagai anak bahagia dan cerdas, tetapi mereka yang mengenalnya menggambarkannya sebagai agak pemalu dan terlihat kurang percaya diri. Danielle adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dan di masa remajanya dia seperti banyak teman sebayanya. Dia menyukai musik pop dan memiliki cinta untuk hewan, terutama 2 kelinci peliharaannya. Karena dia akan segera mengakhiri tahun-tahun sekolahnya, Danielle perlu memutuskan apa yang ia inginkan yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Dan dia memutuskan tujuannya adalah ingin bekerja untuk anak-anak dan bekerja dengan anak-anak. Tidak dijelaskan secara pasti di sini, mungkin saja dia mengejar atau menjadi guru TK. Gue nggak tahu pasti. Setelah meninggalkan sekolah, tetapi sayangnya tujuannya ini tidak akan pernah terjadi. Itu semua dimulai pada tanggal 18 Juni 2001 ketika Danielle yang berusia 15 tahun meninggalkan rumahnya di Tilbury dengan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Momen yang tampaknya biasa-biasa saja. Dia sedang dalam perjalanan untuk mengejar bus sekolah seperti yang dilakukan hampir setiap pagi olehnya. Saat hari dimulai tidak ada yang tampak luar biasa, namun pada pukul 2.30 siang sekolah Danielle membuat panggilan telepon yang menegangkan kepada orang tuanya. Sekolah melaporkan bahwa Danielle tidak muncul di kelas hari itu. Ketidakhadirannya yang tidak dapat dijelaskan ini menentang semua yang diketahui tentang Danielle. Danielle adalah seorang siswa yang biasanya disiplin, bertanggung jawab, dan tepat waktu yang tidak pernah menyimpang dari rutinitas hariannya. Keluarganya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kepanikan melanda keluarganya dan kota itu mulai bergejolak dengan kekhawatiran ini. Setelah beberapa jam mencari Danielle, dia tidak terlihat dimanapun. Dan orang tuanya membuat keputusan untuk menghubungi pihak kepolisian. Lalu ketika Linda menelpon polisi, ayah Danielle yakni Tony pergi ke rumah saudara perempuannya untuk melihat apakah dia atau suami Stewart telah mendengar sesuatu dari Danielle dan apakah dia berada di sana. Lalu dia mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Tony kemudian mengintip melalui jendela hanya untuk melihat beberapa peralatan kamera dipasang di ruang tamunya. Dia merasa ini agak aneh, loh kenapa nih banyak kamera dan semacamnya ada di sini. Tetapi pada saat itu dia hanya lebih khawatir tentang menemukan putrinya. Dan dia masa bodoh tuh dengan apa yang dia lihat barusan. Setelah dia tidak mendapati jawaban, dia kembali lagi tuh ke rumah dan polisi pun segera tiba di rumah mereka untuk memulai pencarian ini untuk menemukan Danielle. Beberapa hari berikutnya akan menjadi pusaran kesedihan dan pencarian tanpa henti.
Anggota keluarga bersama teman-teman bergabung untuk menjelajahi daerah itu dalam upaya untuk menemukan Daniel yang tiba-tiba hilang. Beberapa tetap berjaga di stasiun kereta dengan harapan dia akan muncul kembali dari kereta api itu. Tetapi di tengah upaya pencarian yang panik, ada nih satu orang yang tidak hadir dan masa bodoh aja tuh dengan hilangnya Daniel. Dia adalah Stuart Campbell, yakni pamannya Daniel. Pamannya Daniel yaitu Stewart menikah dengan keluarga dan menikah dengan saudara perempuannya Tony, yakni papanya Daniel. Mereka yang mengenal Stewart menggambarkan sebagai sosok yang kompleks, banyak yang melihatnya sebagai agak sombong, tetapi tampaknya ramah, terutama dengan anak-anak, atau setidaknya begitulah. Dia muncul di permukaan, namun perubahan perilakunya menimbulkan tanda bahaya dalam keluarga Daniel. Sekitar 18 bulan sebelum hilangnya Daniel, keluarganya mulai memperhatikan bahwa Stewart telah mengembangkan minat yang tidak biasa pada remaja muda. Itu dia mulai bertemu Daniel di halte bus sekolahnya Daniel. Daniel telah menceritakan kepada ibunya bahwa dia merasa aneh dan membingungkan bahwa Stewart akan melakukan ini. Dia juga akan sering mengunjungi rumah dan akan selalu mencoba duduk di sebelah Daniel. Keluarga menjadi khawatir dengan perilakunya dan sementara semua orang mencari Daniel. Stewart tampaknya tidak peduli dengan keponakannya dan tidak berusaha untuk mencari gadis yang sangat menarik perhatiannya itu. Sebelum dia menghilang, polisi tidak pernah membawa anjing dan dapat mencium bau Daniel. Penyelidikan yang dilakukan adalah Daniel mulai berjalan menuju halte bus untuk pergi ke sekolahnya, tetapi pada suatu saat dia berhenti dan berjalan kembali ke arah asalnya. Stewart Campbell tidak tertarik dengan hilangnya keponakannya, yang menimbulkan kecurigaan tidak hanya di antara anggota keluarga kepada Stewart, tetapi juga di antara penyelidik yang dengan cepat memutuskan untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang kepada Stewart. Dan terungkap bahwa Stewart memiliki riwayat mendekati gadis-gadis muda di jalanan yang menyamar sebagai fotografer dan membujuk mereka ke rumahnya. Terungkap bahwa pada tahun 1989, Stewart telah dijatuhi hukuman percobaan 12 bulan atas insiden yang sangat mengganggu. Dia telah menahan seorang gadis berusia 14 tahun di rumahnya, di mana dia melanjutkan untuk memotretnya saat dia mengenakan pakaian karate. Awalnya, dia didakwa menculik gadis itu dan mengambil gambar tidak senonoh. Dakwa penculikan dibatalkan setelah dia mengikuti mengambil anak tanpa izin yang sah. Dan pada tahun 1979, dia telah dihukum karena merampok seorang anak berusia 16 tahun dan gadis tua di jalan. Sebuah kejahatan yang mengakibatkan hukuman 4 tahun penjara baginya saat itu. Ayah Daniel mengatakan bahwa keluarganya telah mengetahui bahwa Stewart pernah diadili sebelumnya, tetapi mereka tidak diberitahu tentang beratnya pelanggaran tersebut. Mereka juga telah diyakinkan bahwa dia telah dinyatakan tidak bersalah. Lalu 3 hari setelah penghilangan, polisi menduga bahwa Stewart mungkin bertanggung jawab, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak bukti. Polisi juga khawatir bahwa Daniel mungkin masih hidup dan dikurung di suatu tempat dan diculik oleh seseorang. Mereka khawatir agar tidak membuatnya takut jika dia akan menyakitinya. Tetapi hanya 5 hari setelah penghilangan, Stewart ditangkap ketika diinterogasi tentang keberadaan Daniel. Stewart memberikan alibi dengan mengatakan bahwa sekitar waktu hilangnya Daniel, dia berada di toko swalayan. Stewart memberitahu petugas bahwa dia dekat dengan Daniel karena dia khawatir akan kesejahteraannya. Daniel dan orang tuanya telah bertengkar sehingga dia memberitahu mereka bahwa dia telah mendekatinya untuk memberinya dukungan. Tidak ada cukup bukti untuk menghakimi Stewart dengan kejahatan apapun, jadi dia dibebaskan dan diawasi oleh pihak kepolisian. Polisi sibuk memeriksa bukti yang diambil dari kamar tidur Daniel, dan di dalam kamar tidurnya mereka membuat penemuan yang mengganggu. Mereka menemukan kotak pensilnya milik Daniel berisi sejumlah anggukan yang ditulis kepadanya dari Stewart, dan catatan-catatan ini agak tidak pantas. Satu berkata, "Hai putri, semoga liburanmu menyenangkan. Kirimi aku pesan saat aku kembali, sayang, Stewart." Yang kedua berkata, "Hai putri, kalau melewatkan catatan terakhirku, kupikir aku akan mengetik yang lain untuk memberitahumu bahwa aku merindukan senyumanmu." Agak menggombal sih, tapi itulah yang dilakukan Stewart.
Lalu polisi kemudian menemukan bahwa alibi yang diberikan Stewart tidak akurat. Dia berbohong tentang keberadaannya. Jadi Stewart ditangkap lagi dan kali ini dia akan didakwa setelah bukti yang lebih memberatkan terungkap. Rumahnya digeledah dan di lotengnya polisi menemukan peralatan kamera dengan gambar gadis-gadis muda. Tentang aturan film, gadis-gadis ini belum cukup umur dan mengenakan lingerie. Terobosan signifikan adalah terungkapnya pesan teks yang dikirim dari ponsel Daniel. Tak lama setelah dia menghilang, pesan itu berbunyi, "Hai Stud, terima kasih sudah begitu baik. Kamu paman terbaik yang pernah ada. Aku akan bilang ke ibu, aku turut berduka cita, sayang pada Lot dan Kiss." Pesan ini menimbulkan kecurigaan karena kebiasaan mengirim pesan teks Daniel selalu menggunakan huruf kecil. Tidak seperti pesan ini yang semuanya menggunakan huruf kapital. Bukti penting lainnya adalah data dari menara telepon seluler. Ditemukan bahwa Lawson Stewart dan Daniel berada dalam jangkauan satu menara telepon. Ketika pesan teks mencurigakan itu dikirim dari ponsel Daniel, bukti kuat menunjukkan bahwa Stewart telah mengirim pesan itu ke dirinya sendiri dari ponsel Daniel dalam upaya untuk menutupi apa yang telah dilakukannya. Stewart lah yang telah membantu Daniel mengatur ponselnya beberapa waktu sebelum dia menghilang. Dan di dalam rumah Stewart, mereka menemukan selembar kertas dan di selembar kertas ini ada kata sandi Daniel untuk ponselnya yang menjelaskan bagaimana Stewart memperoleh akses ke sana. Dan kemudian polisi menemukan stocking berlumuran darah di rumah Stewart dan stocking itu berisi DNA yang cocok dengan dirinya. Dan buku harian Daniel juga ditemukan di rumah Stewart yang mengungkapkan obsesi yang mengganggu dengan gadis remaja, khususnya Daniel. Faktanya buku hariannya hampir secara eksklusif didedikasikan untuknya. Bukti yang dikumpulkan melukiskan potret yang sangat meresahkan dari terdakwa. Ini menjadi jelas bahwa Stewart telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dan terungkap juga bahwa 4 bulan sebelum Daniel menghilang, Stewart diduga telah mendekati 2 gadis muda di pusat kebugaran yang biasa dia datangi. Dia menawarkan untuk mengambil foto mereka dan menyerahkan kartu namanya. Ahli komputer juga memeriksa hard drive-nya dan mereka menemukan bahwa dia telah mengunduh sejumlah gambar dari beberapa situs internet. Gambar-gambar ini eksplisit dan melibatkan anak-anak. Para saksi juga kemudian maju dan menyatakan bahwa mereka telah melihat seorang yang cocok dengan deskripsi Daniel. Berbicara dengan seorang pria di dalam mobil Vans biru pada hari dia menghilang, dan Stewart memiliki mobil Vans biru juga. Dengan semua bukti ini, Stewart didakwa atas pembunuhan Daniel. Polisi tahu bahwa dia telah membunuhnya, tetapi tidak ada tubuh atau senjata pembunuhan yang ditemukan. Stewart dengan keras membantah melakukan apapun terhadap Daniel dan mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tetapi bukti yang menjurus kepada Stewart sangatlah banyak. Setelah persidangan selama 2 bulan, Stewart Campbell dinyatakan bersalah. Juri menyampaikan vonis berdasarkan bukti yang disajikan. Selama persidangan dengan Stewart, dia tidak dapat memberikan bantahan yang berarti. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Daniel Jones dan tambahan 10 tahun untuk penculikannya. Selama persidangan, Stewart terus mengklaim dia tidak bersalah. Dalam keputusan penting, pengadilan menjatuhkan hukuman minimal 20 tahun di balik jeruji besi sebelum dia bahkan dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Hukuman mereka secara efektif berarti bahwa Stewart akan tetap di penjara setidaknya sampai bulan November 2022. Ketika dia akan mencapai usia 64 tahun, polisi memberi Stewart banyak kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan polisi pun terus bertanya, di mana tubuh Daniel disembunyikan, tetapi dia malah terus berbohong dan mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak bersalah. Sampai pada tahun 2019, ibu Daniel yakni Linda Jones mengatakan bahwa dia tidak ingin dia dibebaskan kecuali dia mengungkapkan di mana mayatnya berada. Stewart menolak, sementara keadilan telah disajikan dengan hukuman Stewart. Penderitaan bagi keluarga Daniel masih jauh dari selesai. Dia tidak pernah mengakui bagaimana dia membunuh Daniel atau apa yang dilakukan pada tubuhnya. Setelah meninggalkan keluarganya tanpa penutupan, mereka begitu sangat dicari dalam penyelidikan kematian Daniel.
Pada tahun 2005, detektif senior bersumpah untuk melanjutkan pencarian mereka untuk tubuhnya dengan menyatakan mereka tidak akan menyerah. Pada bulan Mei 2017, polisi yang bernama Exensi dan Ken melanjutkan upaya pencarian mereka di Rock. Setelah menerima informasi baru, tetapi sayangnya tidak ada penemuan signifikan yang dilakukan selama pencarian ini. Pada tahun 2023, sidang pembebasan bersyarat Stewart Campbell diadakan dan untungnya dia ditolak berkat undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Helen yang dinamai menurut korban pembunuhan bernama Helen McSugen. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah pembebasan bersyarat bagi pembunuh yang menolak untuk mengungkapkan lokasi tubuh korban. Saudara laki-laki Stewart yakni Alex menulis sebuah buku berjudul Saudara Laki-Laki Saya, Seorang Pembunuh. Alex berkata, "Saya tidak percaya saudara laki-laki saya harus dibebaskan sampai dia mengungkapkan apa yang dia lakukan dengan tubuh Daniel Jones. Orang tuanya telah melalui neraka yang hidup mereka tidak pernah mendapatkan pengungkapan ketika berbicara tentang saudaranya." Alex berkata, "Berhentilah menjadi monster. Mengapa kamu tidak bertindak seperti manusia? Bahkan pembunuh dapat mengatakan saya minta maaf di tengah kesedihan yang mendalam ini." Linda dan Toy telah menemukan sedikit pelipur lara dalam kunjungan mereka ke taman peringatan di sekolah Daniel. Tetapi rasa sakit karena tidak tahu di mana tubuh Daniel disemayamkan adalah siksaan yang tidak ada bandingannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Daniel tidak jelas. Banyak yang berspekulasi bahwa alasan Stewart menolak untuk mengungkapkan apa yang dia lakukan pada Daniel adalah karena cara dia membunuhnya. Banyak yang berasumsi bahwa jawabannya mungkin sangat mengerikan. Namun orang tuanya berharap bahwa suatu hari Stewart akan melakukan hal yang paling minimal dan mengizinkan mereka untuk memberitahu putri mereka pemakaman yang layak dan untuk memakamkan Daniel. So, jadi itu adalah kisah di mana Daniel sebenarnya berada dan sampai sekarang dia masih belum diketahui keberadaannya. Jadi menurut lo saja dan pendapat lo, Daniel apakah dia diculik oleh Stewart atau Stewart mengatakan hal yang sebenarnya bahwa dia tidak tahu keberadaannya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan sekian video ini gue bahas dan see you on the next video and bye bye.